Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kankan King M, Kinoi Motor. Kemarin saya kedatangan Vario 125 Old. Serinya itu KZR dengan keluhan mati mendadak saat motor sedang di perjalanan, sedang dipakai ya. Mati mendadak, saya cek hilang pengapiannya nggak ada. Spidok pun nggak nyala. Udah saya cek, pertama-tama saya cek sikring aman semua, cuman ampernya ini udah pada gede asalnya ya. Paling kecil itu asalnya di ampere 20. Penyakitnya itu ada di sini, asal mulanya ada di ini nih, rumah sikringnya ini nih. Rumah sikringnya udah bolak ya, udah pernah ganti kayaknya, soalnya ini kabelnya warna si kabelnya udah agak sesuai. Penyakit ada di sini. Ini kan arus ini nih, arus standby 12 volt standby dari aki ke ECU ke ECM, masuk ke ECM 12 voltnya standby, masuk ke ECM, dari ECM masuk ke kontak sini standby. Harus standby. Ini ada konsleting di sini nih, ngelupas si kabelnya ini, ngelupas. Jadi si kuningan tembaga dalam kabel ini apa ya namanya ya, beradu, nempel ke masa rangka, mengakibatkan panas kan ini kabelnya. Jadinya nih otomatis sikringnya besar, ada konsleting, sikringnya bakalan putus. Udah konsletingnya dibenerin, aman. Spidok udah nyala ini kemarin, cuman pengapian belum ada. Saya cek ulang, dikarenakan ini sikringnya itu ampernya besar, saya curiga ke ECU. Ternyata betul di bagian ECU di sini ada yang kebakar. Ini meletup ini di sebelah sininya nih. Konsultasilah saya sama yang punya. Kata saya, ini ECU-nya jebol, harus diganti. Kata yang punya, ya udah ganti aja bang, nggak apa-apa. Udah saya ganti. Ini kan wiring kabel belum diapa-apain ya, masih dibungkus semua nih. Belum diapa-apain, belum ketahuan ada kabel yang warna-warni kayak gimana gitu kan. Jadi piling saya kabel ini masih ori semua, cuman ininya aja di sini piling saya sudah sambungan. Udah ganti saya ECU-nya. Sesudah diganti, ini kan di kontak nih, udah bisa set kontak, pengapian udah ada. Oke, kita nyalain. Saya nyalain motor seperti ini ya. Begitu kontak di off, mesin gak mau mati. Nah, mesin gak mau mati nih, tuh mesin masih jalan kan, masih nyala ya. Off ini, on lagi, off lagi, on, off, masih tetap nyala. Nah, konsultasi lagi saya sama yang punya, bang, ini kenapa kok ganti? Apa udah ada yang pernah dirubah apa gimana gitu ya? Oh nggak tahu bang, soalnya kemarin ini juga habis kena konsleting juga katanya. Oh kayak gitu ya. Cuman nggak tahu kalau masalah bisa mati enggaknya, soalnya kemarin nggak ada langsamnya katanya gitu. Oh ya, katanya boleh saya buka bang kabelnya? Boleh, katanya. Saya bongkar nih semua nih kabel-kabel ini. Wah, kabelnya ini asalnya bukan kayak gini. Yang harusnya kabel merah dikasih warna hijau, yang harusnya hijau dikasih warna hitam. Jadi puyeng kan sayanya. Nah, sambungannya banyak sambungan nih asalnya nih. Kabelnya pendek-pendek disambungin. Otomatis saya pilih kan, wah biasanya kan ada kabel yang putus apa gimana gitu ya. Saya cek, saya ganti semuanya ini, kabel-kabel ini. Udah saya ganti semuanya, dirapin sambungannya semua diganti, karena sambungannya itu pakai solderan, enggak dililit gitu, cuman ditempel aja. Solder lah, bungkus itu kan. Saya nyalain lagi, ternyata masih tetap nih, mesin masih
posisi kontak off, mesin masih bisa nyala. Saya cek ulang. Saya biasa memakai alat andalan saya. Nih, alat andalan saya itu seperti ini nih. Biasa saya memakai ini. Fitting sen untuk pengecekan arus kabel. Ada arusnya apa enggak? Apometer ada. Ini apometer, cuman saya jarang pakai apometer. Yang sering dipakai itu alatnya ini. Udah saya cek semuanya ini kesana kemari, ternyata ini biang keroknya ada di sini. Output kontak yang warna hitam putih ke injektor sama ke coil sama ke fuel pump itu dicek arusnya standby, walaupun kontak di off arus masih ada. Masuknya ke sini, ke soket ini nih. Nih, soket ini ada di sini, soket hitam garis putih. Masuk ke sini. Nah, kendala utamanya itu di sini. Ini kabel yang masuknya ke injektor sama coil. Ini kan 12 volt standby ya. 12 volt standby otomatis dari sikringnya ini masuk ke standby. Dari asalnya, mungkin dari asalnya juga nggak bisa dimatiin ini kayaknya gitu kan, tapi wallahu alam, saya nggak tahu. Nah, terus hasil saya untuk untuk menyembuhkan penyakit ini nih, kontak di off itu tetap nyala, saya carilah kabel output yang dari kontak. Ini kan input nih, input ECU 12 volt standby. Ini kan ada 3 nih outputnya, yang ke relay 1 ke relay ini. Nah, saya ambil yang ini, kabel hitam liris apa ya ini ya, ini liris merah, kabel hitam garis merah yang masuk ke sikring ini, push ini, yang masuk lagi ke tuh, ini dicopot aja di sini, set. Yang ini, yang input injektor sama coil sama fuel pump dimasukkan ke sini. Bila teman-teman ada kendala yang sama, vario apapun itulah, yang serinya injection outputnya kan itu input outputnya banyak ya, agak ribet juga. Nah, ini masukkan aja ke output kontak. Ini kan output kontak yang menuju ke ECM. Jadi injektor itu masukkan aja ke sini. Ini nggak usah dipakai lagi standby, nggak apa-apa. Cuman jangan langsung masuk ke output kontak. Output kontak masuk ke sikring dulu, ke fuse. Dari fuse baru ke sini. Ngikutnya ke sini, jangan langsung ini. Kalau langsung ke sini nanti kalau ada konsleting nggak bakal ketahuan. Bisa-bisa sikring nggak bakalan putus lagi. Kalau ada konsleting dari jalur injektor. Kalau ini kan enak, kalau ada konsleting dari injektor nanti sikring yang putus. Nah, kita coba ya. Kita coba. Maaf, ini sensor standarnya copot. Kita coba.
lagi. Jadi inti permasalahannya tadi di sini. Kabel liris putih, hitam liris putih ini. Masalahnya di sini masuknya ke 12 volt standby, bukan ke output kontak. Pindahin aja ya. Mau ke kabel liris putih ini yang ke injektor sama coil. Dari sininya mau kemana juga boleh, mau ke kabel liris hitam boleh, mau ke kabel hitam liris putih juga boleh, mau ke hitam polos juga boleh, nggak apa-apa. Ya selesai, tinggal bungkus semuanya, udah rapi, kabel-kabelnya udah beres semuanya, wiring-wiringnya. Sekian untuk sekarang ini, dan terima kasih. Sekian, cukup sampai di sini.